kasih ya Roh Kudus. Bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mempersilahkan kuasa yang dahsyat itu bekerja di setiap kami. Kami yakin Tuhan bahwa kami yang datang dengan banyak persoalan, kami akan pulang dengan membawa jalan keluar daripada Tuhan. Kami yang datang dengan pergumulan, kami percaya ada jawaban doa yang kami dapatkan ketika kami pulang dari tempat ini. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami sudah mengalami kesembuhan. Kami sudah mengalami kemenangan. Kami percaya Tuhan ibadah kami akan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami Tuhan. Segala bentuk intervensi iblis dalam bentuk apapun kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang di dalam melakukan banyak hal. Kita bergiat untuk beribadah. Kita mungkin dari Senin sampai Minggu kita ada di gereja. Kita mungkin terlihat orang yang paling rohani. Kita terlihat ketika kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan. Kita memuji dengan sungguh-sungguh. Tetapi apakah kesungguhan kita itu penuh dengan pengertian akan kebenaran? Atau kita hanya melakukannya sebagai rutinitas ibadah supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang sangat rohani, yang paling rohani di antara orang-orang yang lain. Nanti kita akan lihat lagi di pasal-pasal yang berikutnya. Kalau Bapak Ibu nanti akan membaca Roma sampai di pasal yang ke-12 dibilang persembahkanlah tubuhmu. Kalau kita tahu tentang kebenaran tetapi kita tidak melakukannya, maka kita sama dengan orang Yahudi yang mereka giat, sungguh-sungguh mereka giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Jangan sampai di tengah-tengah kita didapati orang-orang yang giat beribadah tetapi tanpa pengertian yang benar tentang Allah. Kita melakukannya dengan sangat giat sampai orang bilang, rumahmu pindah ke gereja aja kok, biar setiap hari ada di gereja. Kita melakukannya dengan sangat giat, tetapi ketika kita ditanya, untuk apa kamu melakukan itu? Saya juga nggak tahu. Biar terlihat rohani saja, biar terlihat seperti orang-orang yang beribadah. Tapi saya melakukannya dengan saya tidak tahu apa-apa. Jangan sampai di antara kita terdapat orang-orang yang demikian. Suatu ketika saya membaca sebuah artikel, ada seorang perempuan yang selama hidupnya, dia hidup 27 tahun lamanya, dia nggak pernah terlihat murung. Dia selalu ceria, dia selalu sukacita. Dia ada uang dan gak ada uang itu gak pernah kelihatan. Dia sakit dan sehat itu gak pernah kelihatan. Selalu terlihat ceria dan lain sebagainya. Suatu ketika pada saat dia bermain dengan teman-temannya di sebuah alun-alun kota, ada seorang peramal yang buka praktek. Dia buka praktek di sebuah meja kecil dan setiap orang yang melewatinya dia akan meminta tangan mereka, kemudian dia membaca garis tangan mereka dan seperti praktek-praktek orang peramal, saya juga kurang tahu seperti itu. Nah, tapi pada saat setelah perempuan ini dari peramal ini, dia itu terlihat murung. Dia terlihat murung karena dia mempercayai apa yang dikatakan oleh peramal ini, mengatakan bahwa hidupmu tidak akan lama lagi, kamu malang karena ada garis tangan yang tidak bertemu atau apa lain sebagai macam. Dan perempuan ini sangat memikirkan hal itu dan akhirnya dia terpuruk dalam keadaan itu. Lama-lama keadaannya makin menurun. Dia yang dari tadinya ceria, sukacita dan lain sebagainya, akhirnya dia menjadi orang yang sangat murung dan bertambah hari dia bertambah dalam keadaan itu. Akhirnya dia menemui satu masa di mana dia benar-benar terpuruk seperti apa yang dikatakan oleh peramal tadi. Yang mau saya katakan adalah begini Bapak Ibu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau setiap hari yang diperdengarkan kepada telinga kita adalah hal-hal yang deklarasi iman, kita memperkatakan kata-kata yang profetik, kita memperkatakan kata-kata yang membangun iman kita, memotivasi diri kita tentang kebenaran kepada Tuhan, maka itulah yang akan kita percayai. Itulah yang akan timbul, yang akan muncul di dalam hati kita, bahwa itu menjadi sebuah kebenaran yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan kita mendengarkan gosip orang ini, tadi katanya si Efraim itu sepatunya nggak bener. Efraim dengar. Terus sama satu lagi dia pergi cerita, tadi itu Efraim begini. Akhirnya dia mendengar. Kata-kata itu membuat Efraim yang tadinya bersuka cita begini-begini, minggu depan dia buang sepatunya, dia jalan kaki ke gereja, diomongin juga.
Pakai sepatu salah, nggak pakai sepatu juga salah. Kalau kita terus mendengarkan apa yang dikatakan orang, maka yang dikatakan orang hal-hal yang negatif, maka hidup kita semakin hari akan semakin menurun. Kita kehilangan kualitas iman kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan makin terpecah. Saya, Bapak Ibu Saudara, saya sedang belajar dalam minggu ini, minggu yang sudah lewat, hari ini hari Minggu, saya sedang belajar dari seorang perempuan Sirofenisia. Itu ada di kitab Markus pasal yang ke-7. Saya melihat di sana, Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah dengar, dan itu tuh tidak asing bagi kita lagi, karena itu berbicara tentang iman seorang perempuan yang dia tidak mengenal Allah, tapi dia punya kebenaran tertinggi dari setiap kata yang dia dengar. Dia dengar bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Dia dengar Yesus itu membangkitkan orang mati. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia dengar. Informasi itu dia kumpulkan, itu membangkitkan iman di dalam hatinya waktu dia bertemu dengan Yesus. Saya percaya engkau bisa menyembuhkan anakku. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Dia nggak kenal Yesus sebelumnya. Tapi dari informasi yang setiap hari dia dengar, itu membangkitkan imannya, dia menambahkan keyakinan di dalamnya, dan dia percaya mujizat terjadi. Dan benar, mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Di dalam kitab Roma mengajarkan kepada kita bahwa Injil Yesus Kristus itu lebih tinggi di dalam segala sesuatu. Dari mana kita mau membentuk itu, memposisikan Injil itu lebih tinggi? Kalau kita tiap hari mendengarnya bukan kebenaran. Kalau setiap hari yang kita dengar itu omongan orang yang menjatuhkan. Kalau omongan orang benar, ya benar. Tapi kalau omongan orang yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak, jauhi. Gak usah dengerin orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang kita lebih dengar perkataan orang yang suka menimbulkan masalah daripada kita dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita dengar firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan itu mengubahkan kita. Selayaknya air di dalam gelas yang ada setengah itu diisi dengan ada kotoran-kotoran di situ. Bagaimana supaya kotoran itu keluar dari situ? Tidak mungkin kita tumpahkan karena ada isinya di situ yang harus tetap berisi. Caranya adalah tambahkan air terus sampai air itu meluber. Di situ kotoran-kotorannya akan keluar. Kalau kita isi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari, sampah-sampah yang ada di dalam hati kita, yang ada di pikiran kita tentang diri kita, tentang orang lain, semakin hari akan semakin keluar. Semakin hari akan semakin habis. Dan iman kita makin timbul dari setiap pendengaran kita akan firman Tuhan. Ayat itu menjadi makin terkenal. Karena apa? Paulus ingin menegaskan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, supaya mereka tidak masuk ke dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi. Karena jemaat yang di sini jemaat yang unik. Ada orang-orang Yahudi yang percaya, ada di antara mereka juga orang-orang Yahudi yang suka menentang kebenaran, ada orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi yang juga percaya di situ. Jadi Paulus menyatakan kepada mereka melalui bagian ini bahwa kamu sebagai orang yang percaya harus membangkitkan imanmu melalui pendengaranmu akan kebenaran. Bukan pendengaranmu akan aturan yang dibuat orang A, aturan yang dibuat orang B. Akhirnya kamu bingung untuk melakukan apa yang benar. Karena setiap orang A membuat peraturan, dia mempunyai kebenaran sendiri. Kebenarannya dia begini, yang ini kebenarannya dia begini. Sedangkan yang harus diketahui di sini adalah kebenaran Allah di atas segala sesuatu. Namun mereka tidak menyadari itu. Dan Paulus menekankan kepada jemaat di sini supaya kesungguhanmu itu, niatmu itu tidak cukup kalau engkau hanya berniat tanpa mengetahui kebenaran yang dari Allah. Kebenaran yang dari Allah itu memerdekakan kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, membuat kita masuk ke dalam kebenaran-kebenaran yang lain, masuk ke dalam berkat-berkat yang lain. Kalau kita yakini itu, dan sekali lagi dari mana kita tahu? Dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Nah, apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu? Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu dapat membentuk hidup kita menjadi orang-orang yang lebih luar biasa. Kita tahu di mana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu itu dari firman Tuhan. Kita nggak mungkin bisa tahu dari peramal. Kita nggak mungkin bisa tahu dari catatan orang. Pengalaman orang A dan orang B beda. Tapi kalau firman Tuhan itu sama untuk semua kita, menjawab semua persoalan kita, menyembuhkan setiap apa yang menjadi sakit kita. Dan firman Tuhan itu satu untuk semua persoalan kita. Dia menjawab semua. Universal. Dia nggak
oh firman Tuhan ini pas untuk ini, jadi aku harus pilih ini tuh pas buat Bapak Gembala, ini pas buat Ibu Efraim, ini pas buat Tante Lia. Nggak gitu, tapi firman Tuhan itu bisa menyeluruh untuk kita semua. Dia nyampai kepada setiap kita, merubah pikiran kita, merubah hati kita, menyembuhkan kita, membalut luka-luka kita, dan itu menyeluruh. Nggak bagian ini kebenaran ini sendiri, kebenarannya satu, yaitu kebenaran yang daripada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin supaya hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang dimaksudkan di sini adalah seorang dapat dengan pasti memahami bahwa kehidupan ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita, mata kita ketika melihat sesuatu, lihatlah itu dengan kemuliaan yang daripada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita lihat ini, dari tadi Pak Efraim ini begini, apa yang dipikirkan ya? Yang apa yang dipikirkan tentang aku? Pikiran kita pergi lagi. Coba kita, aspek kehidupan kita ini kita arahkan seluruhnya, supaya kita ini bisa fokus kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau berbicara satu bagian daripada kesehatan. Jadi otak manusia ini didesain, semua orang punya satu bagian di dalam otak kita yang namanya gut spot. Kita punya yang namanya frontal cortex, itu untuk menangkap informasi-informasi. Kita juga punya yang namanya amigdala untuk menyimpan informasi-informasi yang sudah lewat beberapa detik yang lalu. Makanya orang kan kadang lupaan, karena yang aktif itu otaknya yang bagian yang mana. Nah, ada satu bagian otak yang di dalam kita, semua manusia punya, nggak hanya orang-orang Kristen. Itu namanya gut spot. Gut spot ini, dia itu bisa bertahan walaupun tidak dialiri darah. Padahal otak kita ini kalau sekali 1 detik berhenti darah menetes ke sana, orang stroke dan bisa mati. Tapi di bagian ini, dia itu bisa bertahan 3-5 detik. Bahkan dia hanya bisa ditetesi sehari 5 kali ditetesi, 7 tetes dia bisa bertahan. Fungsinya untuk apa? Fungsi daripada gut spot ini adalah untuk mengaktifkan kehidupan kita, untuk mengingat tentang siapa Allah kita. Dan bagian ini tidak bisa dipenuhi oleh siapapun, dia mau profesor sekalipun. Kalau gut spot ini tidak diaktifkan, dia akan menjadi ateis. Kalau dia profesor sekalipun, kalau gut spot ini tidak diaktifkan, dia tidak akan menjadi orang yang punya Tuhan, dia akan menjadi orang yang tidak punya Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, gut spot ini hanya diaktifkan untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar, Bapak Ibu boleh membaca penelitian menyebutkan seperti itu. Bagian ini kalau kita mengaktifkan terus-menerus, maka dia tidak akan mati di dalam otak kita. Dia bisa tidak butuh aliran darah yang menetes ke situ, tetapi dia akan mati kalau kita tidak mengingat pencipta kita. Itu yang dikatakan oleh penulis itu, dan penelitian membuktikan bahwa gut spot ini dia akan bertahan kalau setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita membawa dia, mengaktifkan bagian ini untuk mengingat tentang kebaikan-kebaikan Allah, untuk mengingat kebenaran-kebenaran yang ditetapkan Allah untuk kita lakukan. Disitulah gut spot kita akan hidup dan akan bertahan. Makanya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita kan selama ini nggak tahu, kita taunya otak bentuknya seperti ini. Kemudian ya lupaan, kita kalau kebentur nanti suka lupa atau apa, kita menyalahkan banyak peristiwa. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau supaya kita ini menghilangkan rasa-rasa yang demikian, kita tidak tergantung dengan peraturan sana sini, ini sana sini, mari kita sama-sama belajar aktifkan gut spot kita, tujukan hidup kita hanya dengan Tuhan, bangun hubungan kita. Paulus mendesak mereka yang ada di Roma di sini, daripada kamu dengerin peraturan sini, kamu dengerin omongan sini, lebih baik imanmu itu kamu bangkitkan sekarang. Dari mana? Dari pendengaranmu akan firman Tuhan. Gak usah kamu jauh-jauh dengerin ini. Dia bilang, kalau kamu begini salah, kalau kamu melakukan itu kamu salah.
Taurat akan selalu menyalahkan setiap perbuatan orang, tetapi kebenaran di dalam Tuhan akan menghargai setiap perlakuan orang yang mau datang dengan sungguh-sungguh, mengaku dosanya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai itu dan merangkul kita kembali. Dan Paulus menegaskan kepada mereka, supaya kamu melakukan semua itu dengan benar di hadapan Tuhan, maka kamu harus membangkitkan imanmu di dalam pendengaranmu akan firman Tuhan. Tidak lain. Kamu berusaha untuk mendengar ini, datang ke orang pintar. Ternyata setelah saya tahu bahwa orang pintar yang dimaksudkan di Jawa itu orang yang gak sekolah. Kenapa harus dengerin orang yang gak sekolah tapi dikata orang pintar gitu? Saya sekolah berulang-ulang malah gak pernah disebut orang pintar. Ini orang gak sekolah didatangin, katanya kita mau pergi ke orang pintar. Aku berusaha nanya, dia sekolah di mana? Dia lulusan dari mana? Gak pernah sekolah. Kok dia dibilang orang pintar ya? Terus kita dengar orang pintar bilang minum air putih, terus nanti diludahin pun kita minum. Saking pintarnya dia bodoh-bodohin kita. Kita berarti bukan orang itu yang pintar, tapi kita yang bodoh di bawahnya dia. Jadi dia udah bodoh, kita berarti di bawahnya dia kalau kita dengerin itu. Nah, Paulus menghimbau kepada kita malam hari ini supaya perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan di dalam Tuhan, jangan menjadi sia-sia dengan kita mendengar yang tidak benar. Dengan kita mendengar omongan yang dari sana, dari sini, melemahkan iman kita. Kita belajar supaya dengan segenap hati kita membangkitkan iman kita, supaya iman kita itu timbul dan kita mempercayai apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa mengukur sendiri. Kalau di sekitar circle pertemanan kita, kalau sekitar lingkaran pertemanan kita, itu orang-orang yang sering berbicara tentang firman Tuhan, percaya kita akan ada keinginan tersendiri untuk kita juga belajar. Aku pengen loh belajar firman Tuhan, dia kelihatannya begini-begini. Tapi coba kita ada di lingkaran pertemanan yang setiap hari ngomongnya aneh-aneh. Wah, ngeri. Pengalaman saya punya teman saya sendiri yang ya menurut saya lurus lah sedikit, walaupun saya nggak tahu penilaian orang seperti apa. Saya akhirnya di dalam hati itu kalau lihat orang itu seperti pengen mengatakan seperti yang mereka katakan, hanya karena tidak terbiasa dan saya lingkungan saya lebih banyak juga saya di gereja, jadinya itu terkontrol. Bapak Ibu bisa mengukur sendiri, dengan siapa engkau bergaul, begitulah kehidupanmu. Dengan siapa engkau bergaul, itulah yang akan mempola hidupmu, membuat pola di dalam hidupmu. Apa yang engkau dengar, itulah yang akan engkau percayai. Apa yang engkau renungkan tiap hari, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi mulut kita itu Paulus juga menuliskan di sini bahwa itu di dalam mulutmu, kebenaran itu di dalam mulutmu. Kalau kita bilang aku sakit-sakitan kok loro kabeh, mau ngapa-ngapain tuh sakit semua. Ya udah, terjadilah seperti apa yang kau percayai. Tapi kalau kita bilang saya sehat, saya semangat, saya diberkati Tuhan, itulah juga yang akan terjadi. Jadi nggak hanya bagi orang-orang yang mendengar surat ini, tetapi bagi kita semua pada malam hari ini. Saya nggak tahu kita ada di bagian yang mana, kita sedang dalam pergumulan apa. Tapi saya mau menghimbau kepada kita sekalian, firman Tuhan berkata pada malam hari ini bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Ini firman Tuhan yang mungkin sudah menjadi hafalan bagi kita, tapi saya mau ingatkan kepada kita lagi malam hari ini. Mungkin kita beberapa hari ini sudah tidak menimbulkan, menghangatkan pendengaran kita dengan firman Tuhan. Mari kita kembali untuk mengontrol lagi. Kita kembali untuk memperdengarkan kebenaran-kebenaran yang daripada Allah turun ke kita. Supaya iman kita itu timbul. Supaya kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar melakukan mujizat. Oh Bapak Ibu, kalau saya baca perempuan Sirofenisia itu, saya rasa seperti saya sedang melihat dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Kalau saya melakukan sebuah penelitian sederhana dan saya lihat budayanya orang Yahudi, kalau tiba-tiba saya berlutut di depan Om Pontas dan saya tidak memeluk kakinya, saya tidak punya hubungan dengan Om Pontas. Tapi kalau saya berlutut langsung memeluk kakinya, terus berarti saya punya hubungan dan saya punya keinginan yang dalam untuk terus membangun kualitas iman saya di dalam Tuhan. Perempuan Sirofenisia itu dia tahu posisinya, dia bahkan diposisikan sama dengan binatang, tapi dia tahu bahwa iman yang dia
bangkitkan dari informasi-informasi orang tentang Yesus, membuat dia menyaksikan mujizat sendiri dengan matanya, anaknya disembuhkan, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Apa yang kita rindukan malam hari ini terjadi dalam kehidupan kita? Masing-masing punya pergumulan doa, masing-masing punya setiap harapan yang ingin untuk Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bangkitkan itu, tambahkan sedikit iman di dalamnya. Firman Tuhan berkata bahwa hanya sedikit saja itu sudah bisa terjadi mujizat. Apalagi kalau seluruh kehidupan kita kerahkan ke sana. Otak kita setuju dengan apa yang kita katakan. Mata kita setuju, mulut kita setuju, tangan kita setuju. Seluruh anggota tubuh kita arahkan untuk setuju dengan apa yang kita percayai. Yakin mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita. Tapi coba kita santai-santai, iya sih aku percaya Tuhan itu bisa membuat mujizat. Tapi kok masa sih? Tapi kok kayaknya susah ya, kayaknya gak mungkin. Emang yang Tuhan itu siapa sih? Kita yang Tuhan atau Tuhan yang jadi Tuhan? Kadang-kadang kita ini terlalu sombong dengan pengalaman rohani kita. Kadang-kadang kita ini juga hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau cukup sombong aja masih mending. Udah sombong hitung-hitungan sama Tuhan. Kan aku udah melayani Tuhan, aku udah buat ini. Aku udah main musik di gereja setiap hari Minggu, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, udah main musik di gereja. Kok hidupku kayak gini-gini aja? Tuhan bilang, pusing kepalaku ini lihat kamu. Mau apa? Kamu sebenarnya pengen apa gitu? Tuhan tuh menyediakan setiap bagian kita masing-masing. Tinggal apa yang kita lakukan ini, tambahkan sedikit iman di dalam apa yang kau percaya, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Gak perlu iman yang luar biasa yang buat orang terheran-heran. Justru iman-iman kecil yang seperti itu yang membuat Yesus terheran-heran. Yesus bilang kepada perwira itu, dia bilang begini, tidak pernah aku mendapatkan iman seperti ini di antara orang Yahudi. Apa yang dia buat? Sangat sederhana, dia bilang, di bawahku juga masih ada bawahan Tuhan. Gak usah engkau datang ke rumahku repot-repot. Cukup engkau katakan satu kata saja, anakku akan sembuh. Artinya bahwa cukup engkau mengeluarkan satu kata, saya akan menambahkan iman saya yang gak seberapa ini ke situ. Saya percaya mujizat akan terjadi. Artinya bahwa setiap hari kita ini dengar firman Tuhan, saya percaya gak ada satu orang pun di sini yang mungkin 1 minggu dengar firman sekali. Gak mungkin. Karena saya tahu bahwa ada pertemuan doa, ada komsel juga, ada youth. Apalagi Efraim kayaknya dari Senin sampai Minggu hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Tambahkan sedikit iman ke dalam kepercayaan itu supaya engkau melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Langkah demi langkah Tuhan akan buat terjadi dalam hidupmu. Jangan heran kalau tiba-tiba hidupmu menjadi luar biasa karena engkau sudah melakukan itu. Engkau sudah menambahkan iman di dalam apa yang kau percayai. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata bahwa hanya sejauh mulut. Kebenaran itu ada di dalam mulut kita. Kalau kita bilang, ya itu akan terjadi. Tambahkan keyakinan, aktifkan setiap bagian tubuh kita supaya yakin bahwa Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, sederhana. Jangan tunggu sampai iman kita besar baru kita yakin Tuhan akan membuat mujizat. Setiap kita pasti punya pengalaman tentang mujizat Tuhan yang terjadi, bukan? Dari yang kecil, yang luar biasa, yang sampai orang tercengang mendengarnya. Ada yang sampai orang biasa aja dengarnya. Ada yang bagi orang lain bukan kesaksian. Tapi itu pengalaman kecil-kecilan kita dengan Tuhan. Coba belajar ulangi itu. Atau tambahkan iman yang lebih lagi kepada bagian itu. Supaya kehidupan kita menikmati mujizat. Gak turun begini, tapi naik. Naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan orang akan menyaksikan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan. Dengan apa? Mudah. Tambahkan sedikit iman kepada apa yang kau percayai. Bukan omongan-omongan orang yang tidak berguna. Tapi setiap firman yang kau dengar membangkitkan imanmu. Tambahkan ke dalam apa yang menjadi kebenaran Allah. Di situ engkau akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya sekali lagi saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya hatiku percaya. Haleluya, hatiku percaya. Haleluya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap kita malam hari ini. Apa yang kau alami hari-hari ini? Mungkin engkau hari-hari ini sedang merasa lelah dengan hidupmu. Mungkin engkau merasa engkau tidak berdaya. Mungkin engkau bertanya, kenapa hidupku begini terus? Mungkin engkau giat melayani Tuhan, engkau giat beribadah kepada Tuhan, tapi engkau merasa hidupmu begitu hampa dan tidak ada sesuatu yang mengalami perubahan. Tapi lewat firman Tuhan malam hari ini, iman adalah pintu untuk kita menerima pencerahan dari Tuhan. Kenapa engkau lelah? Karena engkau tidak punya pencerahan dari Tuhan. Kenapa engkau tidak punya kekuatan? Karena engkau tidak punya pewahyuan dari Tuhan. Iman adalah pintu untuk kita menerima pewahyuan yang baru dari Tuhan. Nabi Elia pernah putus asa, dia hampir ingin bunuh diri. Dia hamba Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Tapi dia pernah memutuskan, saya mau mati saja Tuhan. Kenapa hidupku seperti ini? Apakah imannya tidak luar biasa? Elia imannya luar biasa. Tapi tahukah saudara, kadangkala hari ini kita menerima pewahyuan yang baru oleh iman kita. Tapi itu cukup untuk hari ini. Ketika kita berpindah ke hari esok juga butuh iman yang baru, butuh pewahyuan yang baru untuk menghadapi masalah yang baru untuk hari esok. Ketika tidak ada pencerahan pewahyuan yang baru hari esok, maka kita tidak punya kekuatan yang baru. Itu yang membuat kita kembali tertatih-tatih. Itu yang membuat kita kembali tidak punya kekuatan, tidak punya gairah hidup untuk menjalani kehidupan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus menerima pewahyuan lewat iman kita. Dari mana kita punya iman untuk menerima pewahyuan? Berarti kita harus menyediakan waktu untuk mengaktifkan God spot kita. Setiap hari harus ada waktu. Mungkin kita terlalu sibuk dengan banyak hal, sehingga tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Sehingga tidak ada lagi wahyu yang baru, tidak ada lagi kekuatan yang baru. Dan akhirnya kita merasa lelah dengan hidup ini. Malam hari ini mari angkat tanganmu datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan ingin membawa kita setiap hari berjalan bersama dengan Dia. Hari ini kita bersama berjalan dengan Tuhan, tapi besok kita
Tuhan mau bawa di tempat yang berbeda dengan hari ini. Artinya, kalau tidak setiap hari kita intim dengan Tuhan, kita bisa kehilangan jejaknya Tuhan. Ketika kita kehilangan jejaknya Tuhan, maka kita akan berjalan sendiri, Tuhan berjalan sendiri. Dan itulah kita mulai putus asa dan stres, dan kita berkata, kenapa hidupku seperti ini? Saya tidak punya kekuatan, karena kita sedang dilewatkan oleh Tuhan. Biarkan Roh Kudus kembali menyegarkan imanmu. Biarkan Roh Kudus kembali menyegarkan jiwamu, rohmu. Mungkin yang engkau hidupi hari-hari ini adalah anggur yang lama. Sementara Tuhan mau setiap hari selalu ada anggur yang baru. Selalu ada anggur yang baru. Selalu ada pewahyuan yang baru. Semangat yang baru. Supaya engkau tetap segar setiap hari. Hatiku percaya. Mari angkat tanganmu kepada Dia. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lebih lagi hatiku percaya. Setiap jiwa kami, Roh Kudus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Yes, Lord. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya. Iya, mari tepuk tangan sembah Dia. Ireberi alabase. Aktifkan robo, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Jangan biarkan rohmu melempem, jangan biarkan rohmu mengalami penurunan. Sembah Dia, Jesus. Terima pewahyuan malam ini, terima sambahannya, kesegaran yang baru atas jiwamu, atas rohmu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Bawa kami berpindah Tuhan, bawa kami berpindah Roh Kudus, bawa kami alami hadirat-Mu, hadirat yang baru, kuasa yang baru, pewahyuan yang baru. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Mengalir, mengalir. Jesus, Jesus. Zaman layani kami Roh Kudus. Setiap hari, setiap pribadi, mari layani, mari puaskan, mari puaskan. Jesus. Haleluya. Jesus, biar mujizat terjadi, biar mujizat terjadi, biar kemenangan Engkau terima malam ini. Haleluya. Tangkap dengan iman-Mu, tangkap dengan iman-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu, kemenangan-Mu, tangkap malam ini. Jesus.
dilepaskan engkau, dibebaskan yang terikat, dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan, dibaharui di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, 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 Lord Jesus. Jesus, bawa kami berpindah, bawa kami berpindah. Jesus, kuduskan, layakkan kami Tuhan untuk bergerak bersamamu, bergerak bersamamu. Jesus, haleluya, haleluya. Yes, 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 Lord. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Yesus bersamamu, Roh Kudus bersamamu. Haleluya. Jesus. Yes, terus Tuhan, terus kuaskan. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Glory, hallelujah. Yes, God, yes, God, yes, God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.